Selamat pagi Bu Irma, Kakak Aslep, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Cika Safa Maura dari program studi kimia kelas A angkatan 2020 kelompok 3 NRM 13076200027. Saya Yolanda Febrika Syafriani dari Kimia A 2020 dengan NIM 13076200082 dari kelompok 3. Di sini kami akan melakukan praktikum biokimia dengan judul 2 yaitu uji kualitatif lipid. Tujuan dari percobaan ini diantaranya adalah mengidentifikasi lipid yang larut di berbagai pelarut yang diuji, mengidentifikasi lipid yang tidak larut di berbagai pelarut yang diuji, mengidentifikasi kestabilan dari emulsi yang terbentuk pada lipid, mengidentifikasi lipid yang tidak jenuh, dan mengidentifikasi lipid yang jenuh. Prinsip kerja dari percobaan ini adalah yang pertama pada pengujian pelarutan berdasarkan pada sifat kepolarannya dengan meneteskan minyak dan margarin ke dalam berbagai pelarut yaitu ada air, alkohol 70%, dan bensin pada 3 perlakuan suhu berbeda yaitu ada suhu ruang, suhu rendah, dan suhu tinggi. Dan dilihat perubahan warna yang terjadi dan dilihat pula bagaimana kelarutannya. Lalu yang kedua, pada pengujian pembentukan emulsi, prinsip kerjanya adalah dengan meneteskan zat uji emulsi yaitu larutan cuka dan larutan baking soda ke dalam masing-masing minyak dan margarin. Diaduk dan dilihat apakah membentuk emulsi yang stabil atau tidak. Lalu yang terakhir pada pengujian ketidakjenuhan, prinsip kerjanya adalah dengan meneteskan larutan betadin, yaitu betadin yang sudah diencerkan ke dalam masing-masing minyak dan margarin. Dan diaduk dan dilihat perubahan warna yang terjadi. Apakah warna iodin tersebut akan menghilang yang menandakan terjadinya reaksi adisi ataukah tidak. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan pada sampel minyak goreng dan margarin cair. Tambahkan minyak goreng secukupnya ke dalam masing-masing pelarut. Di sini kita di alkohol dulu ya. Kemudian dimasukkan juga ke pelarut air minyak gorengnya, lalu ke dalam bensin. Setelah ditambahkan ke dalam masing-masing pelarut, dikocok, kemudian ditunggu beberapa saat. Yang alkohol dulu dikocok. Kemudian air, dan bensin. Pada suhu rendah, masing-masing pelarut yaitu alkohol 70%, air, dan bensin dimasukkan ke dalam kulkas beberapa menit. Setelah didiamkan beberapa menit, masing-masing pelarut ditambahkan minyak atau lipid secukupnya. Pertama ditambahkan ke dalam alkohol terlebih dahulu. Kemudian ke dalam pelarut air, lalu ke dalam pelarut bensin. Setelah itu dikocok dan ditunggu beberapa saat. Selanjutnya yaitu pada suhu tinggi. Pada suhu tinggi digunakan pelarut alkohol 70% dan air, di mana alkohol dan air ini harus dipanaskan terlebih dahulu. Dipanaskan terlebih dahulu air rebusan sampai mendidih. Setelah air mendidih, dimatikan kompornya. Lalu
dimasukkan wadah yang berisi pelarut. Ini pelarut air dipanaskan ke dalam air yang sudah mendidih. Pun dengan pelarut alkohol juga dipanaskan ke dalam air yang mendidih. Setelah masing-masing pelarut dipanaskan, di sini terdapat alkohol yang sudah dipanaskan dan air yang sudah dipanaskan, ditambahkan minyak goreng atau lipid ke dalam masing-masing pelarut. Setelah itu diaduk minyak dengan alkohol, begitupun dengan air. Pada suhu ruang ditambah pelarut cuka dan pelarut larutan baking soda masing-masing ke dalam minyak goreng sebanyak 1 sendok makan setengah. Setelah itu diaduk dan ditunggu beberapa menit. Pada suhu rendah, masing-masing pelarut dimasukkan ke dalam kulkas. Dimasukkan pelarut yaitu cuka dan larutan baking soda ke dalam kulkas beberapa menit. Setelah masing-masing pelarut dimasukkan ke dalam kulkas, selanjutnya ditambahkan masing-masing pelarut yang sudah didinginkan ke dalam minyak goreng. Pertama, ini pelarutnya cuka ditambahkan ke dalam minyak goreng sebanyak 1,5 sendok makan. Selanjutnya, larutan baking soda ditambahkan ke dalam minyak goreng 1,5 sendok makan. Setelah itu, diaduk atau dikocok, kemudian ditunggu beberapa saat. Pada suhu tinggi, dipanaskan masing-masing pelarut ke dalam air yang mendidih. Dimasukkan masing-masing pelarut ke dalam air yang sudah mendidih untuk dipanaskan. Ini pelarut cuka dan ini pelarut larutan baking soda. Setelah masing-masing pelarut dipanaskan, di sini ada pelarut cuka dan ini pelarut larutan baking soda. Masing-masing pelarut dimasukkan ke dalam minyak goreng. Ditambahkan pelarut cuka ke dalam minyak goreng sebanyak 1,5 sendok makan. Lalu, pelarut larutan baking soda ditambahkan ke dalam minyak goreng sebanyak 1,5 sendok makan. Setelah itu, masing-masing dikocok dan ditunggu beberapa saat. Kemudian diamati perubahan yang terjadi. Uji yang ketiga yaitu uji ketidakjenuhan lipid. Di sini digunakan pelarut betadin yang telah diencerkan. Langkah pertama yaitu dimasukkan minyak goreng ke dalam wadah. Lalu ditambahkan betadin yang telah diencerkan ke dalam minyak goreng secukupnya. Lalu diaduk atau dikocok. Dari yang warnanya masih coklat, kemudian kita kocok atau aduk, kemudian
kemudian ditunggu beberapa saat, diamati perubahan yang terjadi. Langkah kerja uji kelarutan pada suhu ruang yang pertama adalah menyiapkan air alkohol 70% dan bensin dan dimasukkan masing-masing ke dalam gelas plastik kecil. Kemudian margarin cair ditetesi ke masing-masing pelarut dalam gelas sebanyak 5 tetes dengan pipet tetes plastik. Lalu diaduk perlahan dengan lidi kecil. Ditunggu beberapa saat dan diamati perubahan yang terjadi. Selanjutnya, uji kelarutan pada suhu rendah dilakukan dengan memasukkan ketiga pelarut masing-masing ke dalam kulkas selama beberapa menit. Lalu langkah kerjanya pun sama seperti pada suhu ruang, yaitu dengan menetesi margarin cair ke masing-masing pelarut ke dalam gelas sebanyak 5 tetes dengan menggunakan pipet tetes plastik. Lalu diaduk perlahan dengan lidi kecil, ditunggu beberapa saat, dan diamati perubahan yang terjadi. Selanjutnya, untuk uji kelarutan pada suhu tinggi, terlebih dahulu kita panaskan air hingga mendidih. Setelah mendidih, maka kompornya dimatikan. Lalu masing-masing pelarut kecuali bensin dimasukkan ke dalam air yang telah dididihkan. Lalu langkah kerjanya pun sama seperti yang sebelumnya dengan meneteskan margarin cair ke masing-masing pelarut dalam gelas sebanyak 5 tetes dengan menggunakan pipet tetes plastik. Lalu diaduk perlahan dengan lidi kecil, tunggu beberapa saat, dan diamati perubahan yang terjadi. Dan berikut adalah hasil uji kelarutan margarin cair. Untuk uji pembentukan emulsi pada suhu ruang, margarin cair dimasukkan ke dalam gelas plastik kecil secukupnya. Lalu kemudian diteteskan cuka dan larutan baking soda masing-masing ke dalam wadah atau gelas plastik berisi margarin. Diaduk perlahan dengan lidi kecil, ditunggu beberapa saat, dan diamati perubahan yang terjadi. Untuk uji pada suhu rendah, cuka dan larutan baking soda dimasukkan ke dalam kulkas selama beberapa menit. Lalu ditetesi masing-masing ke dalam gelas berisi margarin dengan pipet, diaduk perlahan, ditunggu beberapa saat, dan diamati perubahan yang terjadi. Untuk uji pada suhu tinggi, air dipanaskan hingga mendidih terlebih dahulu, kemudian cuka dan larutan baking soda dimasukkan ke dalam air yang telah dididihkan. Lalu cuka dan larutan baking soda ditetesi masing-masing ke dalam gelas berisi margarin dengan pipet, diaduk perlahan, ditunggu beberapa saat, dan diamati perubahan yang terjadi. Berikut adalah hasil uji pembentukan emulsi pada margarin cair. Untuk uji ketidakjenuhan, margarin cair dimasukkan ke dalam satu gelas plastik kecil secukupnya. Kemudian betadin yang telah dilarutkan dengan air atau diencerkan ditetesi ke dalam gelas berisi margarin dengan pipet tetes sebanyak kurang lebih 5 tetes. Diaduk perlahan, ditunggu beberapa saat, dan diamati perubahan yang terjadi. Berdasarkan hasil percobaan pada uji kelarutan, minyak goreng tidak larut dalam alkohol dan air karena minyak goreng bersifat nonpolar, sedangkan air dan alkohol bersifat polar. Lalu, minyak goreng larut dalam bensin karena minyak goreng bersifat nonpolar dan bensin bersifat nonpolar. Pada uji emulsi, minyak goreng dalam larutan baking soda membentuk emulsi yang stabil karena asam lemak yang bebas dalam larutan lemak bereaksi dengan larutan baking soda membentuk sabun. Sabun mempunyai daya aktif permukaan. Pada uji ketidakjenuhan, minyak goreng yang ditambahkan oleh betadin yang telah diencerkan menghasilkan hasil positif, yaitu asam lemak yang tidak jenuh. Sehingga perubahan warna yang terjadi yaitu menjadi merah dan didiamkan beberapa saat warnanya kembali ke bentuk semula. Dari praktikum yang telah dilakukan, didapat hasil yaitu pada uji kelarutan, margarin cair tidak larut dalam air, baik dalam suhu rendah, suhu ruang, maupun suhu tinggi. Lalu margarin juga tidak larut dalam alkohol 70% pada suhu rendah, sedikit larut pada suhu ruang, dan larut pada suhu tinggi. Sedangkan pada bensin, margarin larut dalam suhu rendah dan suhu ruang. Hal ini dikarenakan margarin yang bersifat nonpolar hanya akan larut dalam pelarut nonpolar seperti bensin, sedangkan air merupakan pelarut polar.
Untuk alkohol, karena merupakan pelarut semipolar, maka pada suhu rendah bersifat polar dan semakin tinggi suhunya, maka sifat kepolarannya berkurang. Oleh karena itu, pada suhu tinggi, margarin dapat larut dalam alkohol. Untuk pengujian yang kedua, yaitu pembentukan emulsi, didapat hasil bahwa pada baking soda terlihat seperti larut dengan margarin dan membentuk emulsi yang stabil pada suhu rendah, suhu ruang, dan suhu tinggi. Sedangkan pada cuka terdapat emulsi juga namun tidak stabil, di mana terlihat hasilnya awalnya itu seperti larut, namun lama-kelamaan seperti memecah dan sedikit tidak larut. Lalu pada pengujian ketidakjenuhan lipid didapat hasil yaitu pada awal ditetesinya betadin, warnanya itu agak kemerahan, namun setelah diaduk dan didiamkan beberapa saat, lama-kelamaan warna iodin tersebut menghilang dan kembali menjadi warna awal margarin yaitu kuning. Hal ini menandakan margarin merupakan lemak tidak jenuh yang memiliki ikatan rangkap di mana akan terjadi reaksi adisi oleh iodin. Hasil percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada pengujian kelarutan berdasarkan sifat kepolarannya, minyak goreng dan margarin tidak larut dalam air dan alkohol, kecuali pada margarin itu larut dalam alkohol pada suhu tinggi dan sedikit larut pada alkohol pada suhu ruang, serta keduanya itu larut dalam bensin. Lalu pada pengujian pembentukan emulsi, minyak dan margarin cair membentuk emulsi stabil dengan larutan baking soda dan membentuk emulsi tak stabil pada cuka. Dan yang terakhir, pada pengujian ketidakjenuhan, minyak dan margarin merupakan lemak tak jenuh karena warna iodin menghilang dan terjadi reaksi adisi ikatan rangkap oleh iodin. Sekian praktikum percobaan tentang uji kualitatif lipid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.